البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita baru mengambil dalil dari syarat as-sidq, yang mengarang rahimahullah ta'ala menyebutkan terakhir dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Nah, dan semua ikhwanillah dalil-dalil ancaman orang-orang munafikin terhadap orang-orang munafikin maka masuk pada pembahasan ini. Kita masuk pada dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah wa dalilul mahabbah. Qauluhu ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai andad tersebut. Hum kembali ke andad. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi di sini ditetapkan ikhwanillah bahwasanya an-nas atau sebagian manusia yang dimaksudkan mereka juga mencintai Allah. Tapi mereka memiliki tandingan-tandingan yang juga mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Dalam keadaan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan hukum kesyirikan dan mereka itu kafir. Tentunya bagaimana dengan orang-orang yang sama sekali tidak ada kecintaan kepada Allah. Adapun tentang kaum mukminin Allah katakan walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman maka mereka itu lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah daripada kecintaan orang-orang musyrikin terhadap sekutu-sekutu mereka. Iqra ya Imran. Nah, qala rahimahullah ay wa dalilul mahabbati wa annaha syartun min syuruti la ilaha illallah qaluhu ta'ala wa minan nasi al-ayat. Mananya dan dalil mahabbah dan bahwasanya mahabbah ini adalah syarat. Di antara syarat-syarat la ilaha illallah adalah firman Allah azza wa jalla wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Al-ayat. Yadhkuru ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan keadaan orang-orang musyrikin. Nah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hubungannya ketika di dunia. Wa ma'alahum fid daril akhirah, dan tempat kembali mereka di
negeri akhirat. Haitsu ja'alu lillahi andada, di mana mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu sekutu-sekutu. Makna anda jamak dari niddun, ai amsalan wa nudhara. Nah, sekutu-sekutu yang menyamai Allah, wa nudhara, dan yang menandingi Allah. Nah, ya'budunahu ma'a, mereka beribadah kepada tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut bersamaan dengan mereka beribadah kepada Allah. Ini makna ya'budunahu ma'ahu. Jadi mereka beribadah kepada andad tadi bersamaan mereka beribadah kepada Allah. Wa yuhibbunahum kahubbihi, dan mereka mencintai andad, tandingan-tandingan tersebut sebagaimana ya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hai, wa huwa Allahu la ilaha illahu wa la nidda lahu wa la nidda lahu wa la syarika ma'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tidak ada sembahan kecuali Dia, tidak ada tandingan bagi Dia, tidak ada sesuatu yang menyamai Dia, tidak ada sekutu bagi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasaru musyrikina kuffara bitaswiyatihimul khaliqa bil makhluq, maka mereka menjadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dengan sebab apa? Dengan sebab penyamaan mereka menyamakan apa? Menyamakan al-khaliq dengan al-makhluk, menyamakan zat yang maha pencipta dengan makhluknya. Dari sisi apa? Fil mahabbati al-mustalzimati lil ijlali wa ta'zim. Dari sisi kecintaan yang melazimkan pemuliaan dan pengagungan Allah. Ketika orang-orang tersebut menyekutukan Allah dari sisi mahabbah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, dengan kecintaan yang penuh dengan pengagungan dan pemuliaan. Ini syirik, sehingga Allah hukumi mereka kafir. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka lebih kuat kecintaannya kepada Allah. Wa lihabbihim lillahi wa tamami ma'rifatihim bihi wa tawqirihim wa tauhidihim lahu la yusyrikuna bihi syai'an. Dan dikarenakan kecintaan mereka kepada Allah serta kesempurnaan pengetahuan mereka tentang Allah dan penghormatan mereka kepada Allah serta pentauhidan mereka terhadap Allah, mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Falyabudunahu wahdah, bahkan mereka hanya beribadah kepada Allah semata, wa yatawakkaluna alaihi, dan bertawakal kepada Allah semata, wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaihi, dan mengembalikan pada semua perkara-perkara mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Lalu dari si mana dijadikan sebagai dalil bahwasanya mahabbah itu syarat la ilaha illallah? Fasyahidu min hadhil ayati annal mahabbata ibadatun 'azimatun la yakunul mar'u mu'minan illa biha. Intinya yang menjadi syahid akhwanifillah bahwasanya mahabbah itu ibadah yang agung. Seseorang tidak bisa dikatakan mukmin kecuali dengannya. Bagaimana tidak akhwanifillah? Seorang mau beribadah kepada Allah tanpa ada kecintaan kepada Allah, tidak akan mungkin. Oleh karena itulah kecintaan kepada kalimah la ilaha illallah itu merupakan syarat. Seorang mengatakannya, mengucapkannya, mempersaksikannya, harus ada kecintaan terhadap kalimah tersebut. Kalau dia mengatakan dalam keadaan membencinya, ya tidak akan bermanfaat. Kalau orang-orang kufar saja mereka mencintai Allah
dan mencintai tandingan-tandingan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah ini dikafirkan dan dinyatakan musyrik, apalagi yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dalil berikutnya wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Al-ayat. Baik orang-orang yang beriman, siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dengan suatu kaum. Yang sifat kaum ini bagaimana? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Sifat berikutnya adzillatin 'alal mu'minin. Mereka rendah, hati mereka merendahkan dan tidak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang beriman. Lembut, lebih mudahnya, bersikap lembut terhadap orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ini seharusnya. Terhadap kaum mukminin sikapnya lembut, terhadap orang-orang kafir baru keras, bukan sebaliknya. Dengan orang-orang kafir bersikap lemah lembut, tapi dengan kaum mukminin keras dan ganas. Ini bukan sifat kaum mukminin yang Allah cintai. Sifat berikutnya yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Baik, ini ayat yang kedua yang didatangkan dalam dalil mahabbah. Ikra ya Sufyan. Warfa sauta. Nah, qala wa hadhihi al-ayatu dalilun akhar lil mahabbah. Dan ayat ini adalah dalil yang lain untuk mahabbah. Yukhbirullahu ta'ala fiha an qudratihi al-'azimah. Allah khabarkan dalam ayat ini tentang kemampuannya yang maha agung, yaitu apa? Annahu man tawalla an nusrati dinihi wa iqamati syari'atihi fa innallaha sayastabdilu bihi man huwa khairul laha minhu wa ashaddu man'ah. Ini penting untuk kita camkan, ikhwanillah, yaitu bahwasanya siapa saja yang berpaling dari menolong agama Allah dan menegakkan syariat Allah, maka sungguhnya Allah akan mengganti dengan orang-orang yang lebih bagus darinya dan lebih kuat kemampuannya untuk mempertahankan agama Allah dan untuk memerangi orang-orang kufar. Asyaddu man'ah, punya kekuatan yang lebih dahsyat. Ini penting. Jangan sampai kita mengira ketika suatu kaum mereka menyimpang atau berpaling dari Allah, menjadikan agama ini akan hancur dan seterusnya. Allah yang akan menjaga agamanya. Nah, oleh karena itulah ketika suatu kaum berpaling, tidak mau menolong agama Allah dan tidak mau menegakkan agamanya, Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Dalam masalah ini, akhwanillah, ya, ada kisah yang sering juga disebutkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala tentang kisah Abdul Muttalib ketika Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Datang pasukan Abrahah dengan begitu besarnya, dikenal dengan tentara bergajah, karena mereka mengendarai gajah dari negeri Yaman, Abrahah itu, untuk menghancurkan Ka'bah. Namun ketika mengetahui yang demikian ini, Abdul Muttalib tenang-tenang saja. Dia bukan mengurusi Ka'bah, bagaimana agar Ka'bah ini tidak jadi dihancurkan, tapi dia malah sibuk mengurusi unta-untanya bagaimana biar selamat. Sampai
Ya Abrahah ini mencelanya bagaimana ini? Kami ini untuk datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Kalian malah sibuk mengurus unta-unta kalian. Nah, padahal ya Quraisy ikhwani fillah mereka adalah penjaga Baitullah saat itu, pemegang kunci-kuncinya. Maka apa yang dikatakan Abdul Muttalib? Ya. Ana Rabbul Ibil. Ya, wa Baitullah lahu Rabbun yahmiha. Aku ini pemilik unta-unta ini, sedangkan Baitullah ini memiliki pemilik yang akan menjaganya. Yakin kalau Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rumahnya, akan menjaga Ka'bah. Sedangkan unta-unta dia tidak ada yang menjamin bahwasanya unta-untanya itu akan dijaga. Maka benar ketika Abrahah mulai bergerak untuk menghancurkan Ka'bah tersebut, Allah Subhanahu wa taala kirim ababil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam surat Al-Fil. Ini penting juga untuk kita jadikan ibrah fillah bahwasanya agama ini, manhaj ini Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan Allah yang akan menjaganya. Yang menjadi kekhawatiran kita apakah kita bisa terus-menerus berada di atasnya atau tidak ini. Sebagian manusia fillah mengorbankan dirinya terjatuh dalam kemaksiatan demi apa katanya? Demi membela dakwah. Menjatuhkan dirinya dalam berbagai macam penyelisihan syariat, menyatakan kalau kita tidak melakukan ini, dakwah akan mundur. Siapa yang membebankan kepada diri-diri kita untuk melakukan kemaksiatan demi menegakkan agama Allah? Tidak. Nah, yang menjadi tugas kita adalah menjaga keistiqomahan di diri kita pribadi terlebih dahulu, kemudian saudara-saudara yang ada di sekitar kita, dengan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Adapun agama ini Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya dan menolongnya ikhwan fillah selama hamba-hambanya istiqomah dalam menjalankannya. Tidak akan mungkin tertolong agama ini dengan kemaksiatan kepadanya. Kama qala ta'ala, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Apabila kalian berpaling, maka Allah akan mengganti dengan suatu kaum selain kalian, kemudian mereka tidak akan menjadi seperti kalian, kaum yang lebih bagus. Wariddatu a'adhanallahu minha wal muslimina wal muslimat hiya ruju'u 'anil haqqi ilal batil. Dan riddah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita darinya, demikian pula menjaga kaum muslimin dan muslimat. Makna riddah yaitu ar-ruju' 'anil haqqi ilal batil. Kembalinya atau kembali dari al-haq menuju ke kebatilan. Jadi yang namanya riddah, kembalinya seseorang dari kebenaran menuju kebatilan, dari ketauhidan menuju kesyirikan, dari Islam menuju kekafiran. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, wa hadha huwa mahallus syahidi min hadhihi al-ayah. Ini tempat yang menjadi inti pendalilan. Akan Allah datangkan dengan suatu kaum yang Allah cintai mereka dan mereka mencintai Allah. Wa fiha itsbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala 'ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Dan pada ayat ini terdapat penetapan sifat cinta bagi Allah, sifat mahabbah. Dan tentunya sifat mahabbah ini, sifat cinta bagi Allah, bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman, itu ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah. Nah, kecintaan yang pantas bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, bukan seperti cintanya makhluk. Azillatin 'alal mu'minin, sifat orang-orang yang Allah datangkan tersebut yaitu azillatin 'alal mu'minin, ai ahlu rahmatin wa lutfin walinin,
ala ikhwanihimul mu'minin, yaitu orang-orang yang penuh rahmat, kelembutan dan lin, ya, lemah lembut terhadap saudara-saudara mereka kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, ai ahlu syiddatin wa ghildatin 'ala a'daihimul kafirin. Mereka adalah orang-orang yang keras. Nah, syiddah wa ghildah, keras dan kasar terhadap musuh-musuh mereka, orang-orang kafir. Karena musuh-musuh Allah tidak pantas untuk diberi kelembutan. Yujahiduna fi sabilillah ay bi amwalihim wa anfusihim li'ila'i kalimatillah. Mereka berjihad di jalan Allah, yaitu dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Yang telah kita lewati, fanifillah, jihad harus terpenuhi dua hal ini. Adanya harta yang menjadi penopangnya dan adanya manusia-manusia yang siap untuk mempertaruhkan nyawanya. Demi apa itu semua? Li'ila'i kalimatillah, demi menegakkan dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna lawmata la'im, ai fi iqamati syar'illahi wa nusrati dini. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela dalam menegakkan syariat Allah dan dalam menolong agamanya. Ini isyarat afanifillah bahwasanya mesti yang mau menolong agama Allah akan ada celaan, mesti. Lihat manusia yang terbaik, sebelum beliau menyeru kepada Islam tidak ada cacat sedikit pun pada beliau di sisi manusia. Muhammad ibn Abdullah, semua sifat-sifat kebaikan diketahui oleh kaumnya ada pada Muhammad. Bahkan mereka sendiri menggelari beliau dengan Al-Amin. Namun setelah beliau menyerukan kepada tauhid, langsung berubah 180 derajat menjadi apa? Al-Kadzdzab, Al-Majnun, As-Sahir, julukan-julukan buruk semuanya. Apa sebabnya? Karena membela agama Allah dan mempersuakannya. Apalagi kita yang sejak awal memang sudah banyak cacat dan celah. Nah, karena itulah tidak perlu seorang takut dengan celaan orang-orang yang mencela ketika dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. La yarudduhum an dzalika raddun. Tidak ada yang bisa mengembalikan mereka dari menegakkan syariat dan menolong agama Allah itu satu orang pun yang mau menghalanginya, mau mengembalikan mereka untuk mundur. Wala yasudduhum anhu saddun, dan tidak ada yang bisa mencegah mereka, seorang pun yang mencegah dari menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Dan itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah adalah wasi'un alim. Al-wasi' dan yang maha luas, luas ampunannya, luas rahmatnya, luas segala-galanya. Alim, dan yang maha luas ilmunya. Ini ayat yang kedua. Peminas sunnah, dan dalil dari as-sunnah ma thabata fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Hadits Anas yang masyhur dalam sahihain. Rasulullah katakan 3 perkara yang apabila ketiga-tiganya ada pada seseorang maka dia akan mendapati manisnya iman. Jadi iman itu ada rasanya. Dan kemanisan iman ini diantaranya bisa tercapai kalau ada 3 perkara ini. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya itu adalah yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Jadi dia tempatkan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai. Yang kedua, dia mencintai seseorang tidaklah mencintainya kecuali karena Allah.
Dan yang ketiga, dia membenci untuk kembali ke dalam kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana bencinya dia untuk dicemplungkan atau dimasukkan ke dalam neraka. Ini tiga hal. Ay wa dalilu minas sunnati 'ala al-mahabbati ma thabata fi sahihi ay al-Bukhari wa Muslim. Dalil dari as-sunnah tentang mahabbah. An Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu 10 sinin. Beliau melayani Rasulullah sebanyak atau selama 10 tahun. Kapan kita bertemu dengan ini? Sebelum pelajaran kita ini, Zakaria. Kapan kita mempelajari kalau Anas melayani Rasulullah selama 10 tahun? Nah, baru saja kita bertemu dalam pelajaran usul. 10 tahun tidak pernah dimaki dan dicela oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan bagusnya beliau dalam melayani Rasulullah SAW. Wa da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Dan Rasulullah mendoakan kebaikan untuknya dengan doanya, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya serta berkailah dia pada hal-hal tersebut. Dan memang fanidillah akhirnya dengan keberkahan doa Rasulullah SAW, Anas termasuk orang yang diberi kecukupan dan memiliki anak yang banyak, keturunan yang banyak, dan termasuk deretan sahabat-sahabat yang berumur panjang sampai 100-an. Nah, dari keturunan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kama fi sahihi wa ghairi, sebagaimana diriwayatkan dalam as-sahih dan yang lainnya. Wa fadailuhu katsirah wa huwa akhiru man mata min as-sahabati bil Basrah sanah 92 min al-hijrah. Ini karena keberkahan doa juga menjadi berumur panjang. Nah, keutamaannya banyak dan beliau termasuk sahabat yang paling akhir meninggalnya di negeri Basrah. Jadi di negeri Basrah yang paling akhir meninggal adalah Anas bin Malik tahun 92 Hijriah. Wa qad jawaza al-mi'ah radhiyallahu anhu wa ardhah, dan umur beliau telah melampaui 100 tahun radhiyallahu anhu wa ardhah. Adapun tentang syarah hadis, insyaallah taala kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Di murajaah dari awal syurut ikhwanillah untuk semakin memungkinkan dan agar ketika selesai sudah kuat. Dan kita sudah mencapai dalil mahabbah dan tinggal sedikit saja. Naktabi bihadza subhanallah.